nama Yesus roh jati Tuhan. Cukup sudah Pak, melepaskan penyakit. Dalam nama Yesus Pak, sembuhkan Bapak. Nyatakan kosong. Kamu bisa sembuh. Dan imannya menyelamatkan. Haleluya. Amin. Coba bangun. Coba tolong. Ya, angkat. Gini. Kuat. Oleh karenanya teman-teman, saya mengajak kita semua supaya kita boleh memikirkan keselamatan jiwa kita. Nanti akhirnya atau endingnya dari jiwa kita yang kekal ini dan yang akan hidup selama-lamanya. Tetapi jauh lebih penting daripada itu adalah yaitu bagaimana tentang jiwa kita. Dan ini bukan berbicara lagi tentang saya agama A, saya agama B, saya agama C. Mereka tidak mempedulikan itu lagi. Tahukah saudara bahwa di hari-hari ini, bahkan di hari-hari yang akan datang, ada begitu banyak sekali orang, ribuan bahkan jutaan orang, sedang berusaha, sedang berjuang untuk kesembuhan mereka. Dan mereka melakukan banyak cara supaya mereka boleh sehat kembali, supaya mereka boleh beraktivitas kembali. Dan ini bukan berbicara lagi tentang saya agama A, saya agama B, saya agama C. Mereka tidak mempedulikan itu lagi, tetapi yang ada di pikiran mereka adalah supaya mereka sembuh, supaya mereka pulih kembali dari penyakit yang mereka alami, supaya mereka sehat kembali dari penyakit yang mereka derita saat. Maka ini menjadi suatu pergumulan yang sedang menderita di hari-hari ini. Nah teman-teman, saya ajak kita terlebih dahulu bagaimana perjuangan beberapa saudara kita ini yang sedang berjuang supaya mereka sehat dan pulih kembali. Nah oleh karena itu, kita akan melihat dan nanti saya akan menyampaikan sesuatu hal yang penting setelah saudara menonton video berikut ini. Mari kita lihat sama-sama. Tuhan Yesus. Kenapa? Maman, kenapa? Apa? Sakit. Lutut sempurna. Ya, terus. Seperti itu, nah itu. Dalam nama Yesus roh jati Tuhan. Cukup sudah Pak, melepaskan penyakit. Dalam nama Yesus Pak, sembuhkan Bapak. Nyatakan kosong. Kamu bisa sembuh. Dan imannya menyelamatkan. Haleluya. Amin. Coba bangun. Coba tolong. Ya, angkat. Gini. Kuat. Supaya nama Bibi. Pengsan kaki dengan bagian kanan sampai Berapa tahun? sekitar tahun. Mau sembuh saat ini. Dalam nama Yesus rumah sembuh sakitnya keluar. Lepaskan hamba muda dalam setika semua sakit ini. Cukup sudah Bapak, lepaskan hamba. Haleluya. Coba goyang begini, biar dia rusak masa terbaik. Kuat. Kita sudah melihat satu cuplikan video barusan, dan kita melihat bahwa saudara-saudara kita ini, mereka sedang berjuang, mereka sedang berusaha untuk bagaimana mereka bisa sembuh kembali dari penyakit yang mereka derita, dari penyakit yang mereka alami. Karena kita tahu bahwa ada begitu banyak jenis penyakit yang bisa menyerang semua manusia. Nah, sedang mereka berjuang dalam hal ini. Nah, teman-teman sekalian, memang kalau kita berjuang supaya kita sehat kembali dari penyakit yang kita derita, itu sesuatu hal yang baik. Itu sesuatu hal yang bagus. Tetapi jauh lebih penting daripada itu adalah, yaitu bagaimana tentang jiwa kita yang nantinya adalah sifatnya kekekalan. Karena jiwa kita ini adalah sifatnya kekekalan. Kita boleh saja sembuh dari penyakit kita. Kita boleh pulih dari penyakit kita. Tetapi itu cuma beberapa saat saja. Itu cuma beberapa tahun saja Tuhan percayakan kepada kita. Tetapi yang paling penting yang kita pikirkan adalah bagaimana nanti akhirnya atau endingnya dari jiwa kita yang kekal ini dan yang akan hidup selama-lamanya. Apakah jiwa kita ini nanti akan mendapatkan ketenangan,
kedamaian, atau malah sebaliknya yang terjadi, kehidupan kita yang kekal itu, jiwa kita yang kekal itu, roh kita yang kekal itu, atau akan disiksa, yaitu di api neraka. Kita akan disiksa begitu hebat di sana. Kita akan dibakar di sana. Nah, ini yang jauh lebih penting kita pikirkan. Nah, teman-teman semua yang dikasih oleh Tuhan, tentu hal ini mengingatkan saya dan kita semua. Dan satu ayat firman Tuhan yang mau saya bagikan bagi kita, sehingga ini boleh meneguhkan kita, dan terlebih juga kita boleh mengambil satu keputusan dalam hati dan mengungkapkan dengan mulut. Dan mari kita lihat dulu bagian firman Tuhan berikut ini. Dari Yohanes pasal 14 ayat yang kedua, berbunyi demikian. Dengan rumah Bapakku, ini adalah Tuhan Yesus yang berkata, di mana dikatakan bahwa di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Kita melihat bahwa konteks ini, yaitu pada saat Tuhan Yesus masih di dunia, melaksanakan visi misinya untuk mati di atas kayu salib, untuk menebus dosa manusia, maka sebelum itu dia berkata demikian, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jadi di surga itu banyak sekali tempat tinggal di sana, banyak sekali muat orang di sana. Jika tidak demikian, lanjut, jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Ini menarik sekali. Kalimat terakhir mengatakan bahwa Tuhan Yesus berkata, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Kita melihat bahwa peristiwa penyaliban, setelah Tuhan Yesus disalibkan, setelah mati, maka dia dikuburkan. Dan sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus, bahwa di hari yang ketiga, dia akan bangkit kembali. Maka di hari ketiga dia bangkit, dan setelah dia bangkit, dia menampakkan diri kepada murid-murid. Habis itu dia naik ke surga, dan dia pergi ke surga untuk menyediakan tempat bagi kita semua yang percaya, yang menerima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Oleh karenanya teman-teman, saya mengajak kita semua supaya kita boleh memikirkan keselamatan jiwa kita. Boleh saja kita hari ini sembuh. Boleh saja kita hari ini pulih kembali. Boleh saja kita mungkin ada di detik-detik kritis, tetapi Tuhan anugerahkan kesembuhan bagi kita. Tetapi kita mesti ingat bahwa itu hanya beberapa saat saja. Itu tidak selamanya. Suatu saat Tuhan akan mengambil kita. Kita akan diperhadapkan, yaitu dengan maut atau kematian. Tetapi yang menjadi pertanyaannya, kita pergi kemana? Ke neraka kah? Atau ke surga? Apa yang kita andalkan untuk masuk surga? Perbuatan baik kita. Sebaik apakah kita? Sehingga kita bisa masuk ke surga. Maka hanya satu jalan, saudara dan saya harus beriman kepada Tuhan Yesus. Percaya kepada dia. Terima dia. Mengaku dosa. Dan saudara akan dipulihkan. Saudara akan diampuni. Dan saudara ketika diperhadapkan dengan maut atau kematian itu, saudara akan memperoleh yaitu keselamatan jiwa yang kekal. Teman-teman sekalian, siapapun Anda hari ini yang menonton video ini, Anda harus ambil keputusan. Terima Tuhan Yesus. Berdoa kepada dia. Minta pengampunan dosa. Dan Anda percaya beriman kepadanya. Suatu kelak, saudara akan diperhadapkan dengan maut atau kematian itu. Saudara akan diselamatkan. Kita akan hidup bersama-sama dengan Allah di surga, yaitu dengan Tuhan Yesus di surga. Oke teman-teman, demikian saja video ini. Video ini boleh di-sharekan sebanyak-banyaknya, supaya banyak orang diselamatkan di seluruh dunia ini. Dan mereka boleh, yaitu memperoleh keselamatan, seperti saya dan kita semua. Oke, terima kasih. Allah Tritunggal akan terus memimpin dan menolong kita semuanya. Shalom. Teman-teman silakan ikuti media sosial ini dan jangan lupa untuk like, komen, dan bagikan tayangan ini supaya menjadi informasi bermanfaat bagi teman-teman di luar sana yang belum mengetahui hal ini. Salam sehat, tetap semangat, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.